Oke, kita mulai lagi. Kalau kita penelitian tentang judul penelitian tentang eh, kelayakan kehidupan petani gitu ya, kita bisa mengambil responden itu petani atau pejabat di lingkupan eh, desa yang dimana menjadi tempat penelitian gitu ya, seperti lurah gitu ya. Interview wawancara gitu ya. Ini interview wawancara pastinya kalau tadi bicara tentang kepuasan mahasiswa terhadap sebuah kampus, kita bisa mewawancarai seorang mahasiswa atau beberapa mahasiswa seperti itu. Ini semua data primer ya, data yang kita dapat sendiri gitu ya. Data yang primer, penemuan wawancara, observasi di lapangan, panduan observasi itu ada instrumen. Di observasi itu kita lihat benda apa aja di situ, kondisinya seperti apa, situasi, proses, dan perilaku. Studi dokumen ini bisa dibilang data-data sekunder ya, catatan resmi resmi dokumen undang-undang, putusan hukum, buku jurnal, ini data-data sekunder. 1.1 sampai 3 ini bisa dikatakan poin-poin data-data primer, dan poin 4 ini data sekunder. Menyusun dugaan sementara atau hipotesis, menyatakan sebuah hubungan antara variabel menghubungkan dengan ilmu dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi membuat hipotesis itu atau dugaan sementara juga harus sesuai dengan uh, pengetahuan atau keilmuan ya. Tidak asal-asalan gitu. Dapat diuji dengan nalar seperti tadi yang kita contohkan tadi, angka laju erosi akan semakin tinggi jika tanaman tidak lapisan permukaan tanah tidak ditutupi oleh overcrop. Logikanya seperti itu. Jadi air akan sangat mudah menggerus permukaan lapisan tanah jika tidak ada tanaman penutup lapisan tanah tersebut gitu ya. Jadi si air langsung bersentuhan dengan tanah tersebut. Sementara misalnya ada rumput-rumput gitu ya, jadi air tadi hanya bergerus di atas rumput-rumput saja gitu ya, tidak menyentuh si tanahnya gitu. Jika ada, ini kita berbicara kalau laju erosi berarti lahan yang miring gitu ya. Dinyatakan dalam bentuk sederhana dan terbatas untuk mengurangi kesalahpahaman. Berarti digunakan juga kata-kata yang sederhana, yang orang juga bisa gampang untuk memahami gitu ya. Menerangkan hubungan fakta dan dapat dikaitkan dengan teknik pengkajian. Jadi si hipotesis juga harus berhubungan dengan kajiannya, kajian yang akan diteliti gitu, jangan di luar dari yang harus diteliti gitu. Itu sudah salah. Eksperimen untuk membuktikan hipotesis. Jadi tadi kita sudah bahas suatu set tindakan atau menguji coba pengamatan yang dilakukan untuk mengecek hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Tadi kita sudah bahas masalah contohnya lagi-lagi yang laju erosi tadi. Sudah dikumpulkan data-datanya, data primer dan sekunder. Baru kita analisis semua pool data, hasil analisis untuk membuktikan hipotesis atau dugaan sementara. Mengolah dan menganalisis data. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam mengolah data itu apakah data sudah lengkap dan sempurna, gitu ya. Apakah data sudah jelas dan penulis dapat dibaca? Apakah semua data sudah cukup konsisten? Apakah ada sponsi yang tidak sesuai, gitu ya. Jadi data-data yang diambil juga harus lengkap gitu. Tidak ada boleh data yang kurang gitu ya. Semakin lengkap data yang kita miliki, maka semakin terpercaya
penelitian atau metode yang kita pakai, dan semakin akurat hasil atau kesimpulan yang kita dapat dalam metode penelitian itu. Jadi menganalisis data, mengolah data menjadi informasi baru agar karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk solusi suatu permasalahan. Membuat kesimpulan. Jadi membuat kesimpulan ini berisi tentang jawaban dan pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah. Misalnya di dalam rumusan masalah itu ada tiga rumusan masalah. Maka kesimpulan itu ketiganya itu harus dijawab gitu ya. Ketiganya itu harus dijawab gitu. Jadi tidak boleh di kesimpulan itu hanya dua gitu. Yang dirumuskan hanya tiga, kenapa yang dijawab hanya di kesimpulan hanya dua gitu, tidak boleh. Berarti kalau ada tiga tujuannya, ada tiga rumusan masalahnya, maka akan ada tiga kesimpulannya gitu. Berkaitan dengan tujuan penelitian, hipotesis penelitian, dan hasil penelitian, bukan ringkasan atau intisari dari suatu penelitian. Nah, makin banyak kan orang membuat kesimpulan tuh dia meringkas ya, ringkasan atau intisari dari suatu penelitian, bukan. Jadi kesimpulan ini menjawab tujuan penelitian itu apa gitu. Kesimpulan ini menjawab hipotesisnya itu apa gitu, bukan ringkasan dan intisari penelitiannya. Publikasi seperti saya ulang tadi itu untuk menginformasikan hasil penelitian, tapi itu tidak menjadi sebuah patokan ya, terserah si penelitinya, ini dia penelitiannya hanya untuk diri sendiri, atau ini sebuah penelitian yang rahasia mungkin gitu ya, atau ini penelitian yang dia sengaja buat untuk dipublikasi agar mendapat pengetahuan bagi si membacanya. Menyusun karya tulis ilmiah nanti kita lanjutkan untuk berikutnya. Untuk sementara ini dulu tentang metode ilmiah. Nanti kalau ada yang bertanyakan atau ada yang mau ditambahkan, nanti saya tambahkan lagi pertemuan berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanya ke saya lewat WA. Sekian dari saya untuk saat ini, terima kasih.